selama ini dikhawatirkan oleh Amerika Serikat kini menjadi kenyataan. Pasalnya, peperangan antara Israel dan kelompok Hamas di Palestina pun semakin meluas. Hal itu dikarenakan Iran sudah berani mengirimkan kurang lebih 300 proyektil ke Israel tanpa berdalih sedikit pun. 300 proyektil itu terdiri dari 120 rudal balistik, 170 drone, dan 30 rudal jelajah. Akibat dari serangan tersebut, beberapa warga sipil di Israel mengalami luka-luka. Nah, dari sini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Kenapa Iran sekarang sudah cukup berani untuk menyerang Israel? Padahal seperti yang kita ketahui, kalau Iran sejak dulu hanya menggunakan tangan kedua untuk menyerang Israel. The sound of sirens pierced the night sky. Harus diakui, Israel dan Iran memang sudah bermusuhan sejak lama. Gak jarang kedua negara ini saling bersih tegang, tapi tidak sampai saling serang secara terang-terangan. Namun, selama pecahnya peperangan antara Israel dan kelompok Hamas, Iran menjadi salah satu negara yang mengecam tindakan Israel. Bahkan, Iran dikabarkan menjadi pemasok persenjataan untuk kelompok Hamas dan beberapa kelompok militan lainnya. Tapi saat ini, Iran udah tidak menjadi pemasok persenjataan pada konflik di Timur Tengah, namun juga menjadi pemain utama dalam konflik tersebut. Jadi, apakah penyerangan yang dilakukan oleh Iran itu semata-mata untuk membela Palestina? Bisa dikatakan, membela Palestina adalah alasan kedua bagi Iran dalam melancarkan serangan udara ke Israel. Pasalnya, pihak Iran mengklaim kalau alasan utama Iran berani melancarkan serangan udara karena Israel sudah melancarkan serangan-serangan terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah pekan lalu yang akhirnya menewaskan 13 orang. Tidak tanggung-tanggung, serangan itu akhirnya menewaskan seorang komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam dan juga seorang jenderal Iran lainnya. Hal inilah yang memicu Iran untuk berani secara langsung melancarkan serangan udara ke Israel tanpa menghiraukan sekutu-sekutu dari negara tersebut. Nah, terus gimana tanggapan Israel terkait penyerangan 300 proyektil ini? Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel mengatakan kalau negaranya akan menang. Hal itu dikarenakan Netanyahu sudah mempersiapkan berbagai skenario jika Iran bakal menyerang. Dan akhirnya skenario itu menjadi kenyataan. Meskipun begitu, Israel masih tetap yakin kalau dirinya akan menang melawan Iran. Soalnya Netanyahu yakin kalau Israel cukup kuat untuk melawan Israel. שהן קשורות זו בזו, המאבק המדיני נותן לנו את המרחב הזמן וגם המשאבים. Tapi nyatanya sampai detik ini Israel masih belum berani melancarkan serangan balik ke Iran. Hal tersebut dikarenakan pihak Iran mengatakan akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya jika Israel mengirimkan serangan balasan. Alhasil, Israel sampai sekarang masih menentukan arah konflik yang akan terjadi di Timur Tengah kalau mereka bertindak. Tidak hanya Israel, Amerika Serikat dan juga Yordania pun diancam untuk tidak terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran. Kalau memang kedua negara itu terbukti terlibat, maka Iran gak segan-segan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga wilayah Yordania. Akhirnya, melihat konflik tersebut, Sekutu Barat Israel mendesak negara itu untuk berupaya meredakan konfliknya dibandingkan memberikan tanggapan dengan cara yang bisa mengubah situasi menjadi peperangan terbuka. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan menjelaskan kalau Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam operasi ofensif apapun terhadap Iran. Sebaliknya, Biden malah mengatakan kepada Netanyahu kalau ia harus menganggap peristiwa serangan yang dilakukan Iran sebagai kemenangan bagi mereka. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend. Tapi beberapa pengamat menduga kalau Biden sebenarnya nggak senang dengan serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus.
Hal itu dikarenakan Biden benar-benar tahu Iran gak punya pilihan lain selain melakukan tindakan balasan akibat serangan Israel terhadap konsulatnya. Makanya dengan begitu, serangan yang dilancarkan Iran ke Israel kemungkinan besar sudah dipahami dengan baik oleh pihak Amerika Serikat. No Israel would have to invent one. And I mean it includes building a more stable and prosperous. Sayangnya, informasi secara rinci terkait penyerangan Iran ke Israel, terkhususnya jenis persenjataan yang digunakan, belum tersebar luas. Tapi para pengamat menduga kalau Iran mengerahkan drone kamikaze-nya bernama Shahed 136 atau yang lebih dikenal dengan nama Geran 2. Kenapa para pengamat memperkirakan Iran mengerahkan drone ini? Karena Geran 2 menjadi drone kamikaze dengan kemampuan yang cukup luar biasa. Terbukti drone ini memiliki ukuran panjang 3,5 meter dan lebarnya mencapai 2,5 meter, membuat Geran 2 bisa membawa hulu ledak seberat 50 kg. Tentu dengan banyaknya hulu ledak yang dibawa, pastinya akan memberikan daya ledak yang lebih besar terhadap target. Hebatnya lagi, karena dengan ukuran dan muatan yang dibawa, membuat drone buatan Iran ini memiliki bobot seberat 200 kg. Terdengar cukup berat memang, namun nyatanya Geran 2 masih bisa terbang di kecepatan maksimum hingga 185 km per jam di udara. Selain itu, durabilitasnya pada saat di udara pun cukup bisa diandalkan. Terbukti Geran 2 diklaim bisa terbang hingga pada jarak 2.500 km. Kemampuan ini tentu memberikan dampak yang cukup besar dalam penentuan taktik perang Iran dalam melawan Israel. Namun secara eksplisit, penyebab Geran 2 ini bisa hadir dalam daftar persenjataan Iran adalah kemampuan dari perusahaan dalam negeri bernama Shahed Aviation Industries. Apalagi perusahaan asal Iran tersebut merancang Geran 2 untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Selain drone, Iran juga dikabarkan menggunakan rudal untuk melancarkan serangan udara ke Israel. Nah, kemungkinan besar Iran menggunakan rudal Fatah mereka untuk menyerang wilayah Israel. Pasalnya di awal-awal peluncuran rudal ini, Iran mengiklankan rudal Fatah dengan tagline bahwa rudal hypersonic tersebut bisa mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu 400 detik saja. Dengan tagline tersebut membuat para pengamat memperkirakan kalau rudal hypersonic ini memang dirancang untuk menyerang Tel Aviv di kemudian hari. Nah, secara detail, rudal Fatah sebenarnya sudah diproduksi dalam 2 tipe. Untuk tipe pertama bernama Fatah 1. Untuk tipe pertama ini, Iran baru memamerkan ke khalayak umum pada 10 November 2022 silam, di mana momen itu sekaligus memperingati 11 tahun kematian Hasan Tehrani Moghadam yang dikenal sebagai Bapak Rudal Iran. Tapi hal yang paling menarik perhatian publik adalah klaim pihak Iran yang mengatakan kalau rudal ini menjadi bukti bahwa rudal Fatah 1 merupakan sebuah lompatan generasi besar bagi dunia militer, terutama Iran. Hal tersebut dikarenakan Fatah 1 bisa terbang hingga di kecepatan maksimum 13 hingga 15 Mach di udara. Jika dikonversikan, kecepatan rudal Fatah 1 ini mencapai 4.459 hingga 5.145 km per jam. Dengan kecepatan segitu, jet tempur supersonik pun tidak akan mampu melindungi kecepatan rudal hypersonik ini. Alhasil dengan kemampuan ini saja, membuat sistem pertahanan Iron Dome milik Israel tidak berkutik melawan rudal Fatah 1. Hebatnya lagi, rudal ini juga bisa dioperasikan hingga di jarak 1.400 km yang membuat Iran sangat bisa melancarkan serangan udara ke wilayah Israel. Bahkan pihak Iran mengklaim kalau rudal hipersoniknya itu
membawa hulu ledak seberat 350 hingga 450 kg yang memberikan daya ledak tinggi pada target. Nah, itu baru Fatah tipe awal. Belum lagi dengan Fatah 2 versi tertingginya. Terbukti rudal Fatah 2 dirancang untuk memiliki jangkauan operasional hingga 1.500 km. Tidak hanya itu, pihak Iran juga mengklaim kalau peningkatan dari rudal Fatah versi terbaru ini berhasil mengubah desainnya agar mampu bermanuver dan juga memungkinkannya mencapai sasaran tanpa terdeteksi. Selain itu, kemampuannya yang sulit terdeteksi digadang-gadang juga berasal dari mesin berbahan bakar cair terbarunya. Nah, dengan mesin barunya ini, Fatah 2 disebut-sebut bisa menempuh rute yang kompleks dan tidak dapat diprediksi di atmosfer. Dengan kata lain, Iran sudah berhasil menciptakan rudal siluman yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Tentunya kemampuan siluman tersebut menjadi ancaman besar bagi sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang mengandalkan sistem radar dalam mendeteksi hingga mengunci target untuk dicegat.